Cerita ini berlangsung dalam dunia game roman realitas yang baru saja dimulai. Sora, Shiro, Plum, dan kelompok mereka memasuki sebuah game yang penuh dengan intrik romantis. Di awal permainan, Plum menginstruksikan mereka untuk memperhatikan video pembuka. Layar besar muncul di udara, menampilkan visual penuh warna dari sebuah SMA bernama Marinal Kagayaki yang dikelilingi oleh karang merah besar. Iklan tersebut menceritakan legenda bahwa siapapun yang mengakui cinta di bawah koral ajaib akan memperoleh cinta sejati. Namun, Sora dengan skeptis meremehkan konsep tersebut, merasa aneh dengan pengakuan di bawah karang, yang menurutnya terlalu jauh dari tradisi romantis seperti di bawah pohon sakura. Ketika video berlanjut, muncul sosok Empress, seorang mermaid dengan rambut biru bergelombang yang mengenakan seragam pelaut. Empress berenang anggun di bawah koral merah dengan aura sensual dan karisma yang kuat. Gerakannya seperti menari di dalam air, dan suaranya yang merdu membuat semua orang terpana, kecuali Sora dan Shiro yang tetap tidak terpengaruh. Bagi mereka, Empress terlihat terlalu dewasa dan tidak cocok dengan peran siswi SMA, seperti wanita berusia 30 tahun yang berpura-pura menjadi remaja. Setelah video pembuka berakhir, tulisan "Hari Pertama" muncul di layar. Plum menjelaskan mekanisme game bahwa para pemain dapat menggunakan perintah untuk memberikan hadiah atau melakukan tindakan tertentu yang akan mempengaruhi karakter lain. Ada juga perintah pengakuan yang ditandai dengan ikon hati, termasuk versi khusus dengan tanda plus. Jika seseorang menggunakan perintah ini untuk mengakui cinta dan ditolak, mereka akan kalah dalam game ini. Sora yang ahli dalam berbagai game merasa konsep ini aneh karena ia terbiasa dengan game strategi, bukan game roman. Shiro menyadari ada sesuatu yang aneh dan bertanya apakah meteran cinta Sora naik. Sora dengan senyum pahit menjawab bahwa cintanya untuk Shiro sudah mencapai level maksimum. Mendengar hal itu, Jibril, salah satu anggota kelompok mereka, mencoba menawarkan hadiah untuk Sora, namun Sora tetap acuh tak acuh. Ino, seorang pria tua dari ras Werebeast yang dikenal memiliki banyak istri, terpicu oleh ejekan Sora. Dia merasa tertantang untuk menunjukkan keahliannya dalam hal percintaan. Ino mengkritik Sora dengan tajam, menyebut bahwa cinta bukanlah sekadar permainan strategi di mana seseorang bisa memaksakan kehendak kepada orang lain. Ia berargumen bahwa cinta sejati adalah seni membaca hati orang lain, bukan sekadar mengontrol atau menaklukkan mereka. Sora yang tidak terbiasa dipertanyakan soal pandangannya tentang cinta, terkejut dan terdiam sejenak. Ino memanfaatkan momen ini dan menyatakan bahwa cinta bukan hanya tentang memahami taktik, tetapi tentang menyampaikan perasaan yang tulus. Dengan penuh percaya diri, Ino menantang Sora dan memutuskan untuk menunjukkan kepada semua orang bagaimana cinta seharusnya diperjuangkan. Tanpa membuang waktu, Ino memilih perintah pengakuan dan langsung bergerak. Dalam sekejap, menggunakan kecepatan fisik luar biasa yang dimiliki Werebeast, dia meluncur ke arah Empress dengan tekad kuat. Suara langkahnya bergema keras di sekitar, menciptakan kesan seperti seorang ksatria yang siap bertarung. Dia berteriak lantang, memanggil Empress yang sedang berjalan menuju gerbang sekolah. "Hei, wanita cantik, tunggu sebentar," seru Ino dengan suara penuh keberanian. Empress yang dikelilingi oleh beberapa NPC berbalik perlahan. Mata biru safirnya menatap Ino dengan rasa ingin tahu. "Apakah kau berbicara padaku?" Tanyanya dengan suara lembut. Mendengar suaranya, Ino sejenak terpesona. Empress memiliki pesona yang luar biasa. Suaranya begitu indah hingga mampu membuat hati siapapun bergetar. Namun Ino segera sadar dan menggenggam kembali ketenangannya. Dia tahu bahwa di hadapan kecantikan yang memukau ini, banyak pria mungkin telah gagal, terintimidasi oleh pesona Empress, bahkan sebelum mengucapkan satu kata pun. Namun Ino tidak berniat untuk menyerah. Dia memandang Empress dengan tatapan penuh tekad, lalu berlutut dengan gaya ksatria sejati. "Wanita cantik, maafkan saya karena berani mengganggumu. Jika kau berkenan, izinkan aku untuk menyampaikan sesuatu yang penting," kata Ino dengan suara yang mantap, meski hatinya berdebar keras. Empress tersenyum manis dan senyum itu seperti panah yang menusuk langsung ke hati Ino.
Namun, ia tetap fokus. Bagi Ino, cinta adalah sebuah pertarungan, medan peperangan di mana ia harus menang, bukan ditundukkan baginya. Tindakan tertawa di depan orang yang ia sukai adalah seperti binatang buas yang menunjukkan taringnya sebelum memangsa. Dengan penuh keyakinan, ia menyampaikan perasaannya tanpa ragu. Cinta, menurut Ino, adalah soal keberanian untuk berhadapan langsung, menyampaikan isi hati tanpa basa-basi. Melihat keberanian Ino, Sora dan yang lainnya terdiam, tidak menyangka bahwa pria tua ini akan maju seagresif itu. Di sebuah tempat yang penuh ketegangan, Ino menunjukkan perasaan yang sangat bersemangat kepada seorang wanita misterius yang disebut Empress. Tanpa ragu, dia berlutut dan memohon dengan cara yang sangat dramatis, bahkan terkesan seperti deklarasi perang cinta. Ino menyatakan hasratnya dengan kata-kata yang sangat berani, yang mengejutkan semua orang di sekitarnya, termasuk Sora dan teman-temannya. Namun respons Empress adalah kebingungan dan ketakutan. Ia mencoba melarikan diri, tetapi Ino menahannya, tetap memohon agar perasaannya diterima. Usahanya yang berlebihan membuat suasana di sekitar menjadi tegang, hampir membeku. Tindakan Ino membuat Sora dan yang lainnya sangat terkejut, bertanya-tanya apakah inilah rahasia di balik Ino yang memiliki banyak istri. Meski usahanya begitu penuh gairah, Empress akhirnya berhasil melarikan diri, meninggalkan Ino dalam keputusasaan. Sora, yang menyaksikan semua ini dari jauh, mulai meragukan apakah cara Ino bisa dianggap sebagai pengakuan cinta yang sah. Cerita ini berakhir dengan Sora dan teman-temannya bingung tentang apa yang baru saja terjadi, sambil meninggalkan tempat itu dengan pertanyaan yang tidak terjawab. Pada hari kedua dalam dunia game, Sora dan Shiro terbangun di pagi hari dengan perintah menghadiri sekolah yang muncul di depan mereka, menandakan dimulainya aktivitas mereka. Setelah memilih perintah tersebut, keduanya mendapati diri mereka sedang berjalan menuju sekolah, seperti dalam rutinitas biasa. Meskipun mereka melakukan hal-hal yang umumnya terjadi di pagi hari, sarapan, mengganti seragam, dan keluar rumah, semuanya terasa sedikit kabur di ingatan mereka. Ini karena meskipun mereka tampaknya menjalani aktivitas sehari-hari, semuanya terasa sedikit terdistorsi oleh kenyataan bahwa mereka berada dalam game dan bukan dunia nyata. Sora memulai percakapan dengan Shiro, mengungkapkan perasaan sedikit aneh mengenai kenyataan bahwa mereka sekarang terdaftar di sekolah bersama. Meskipun perbedaan usia mereka cukup mencolok, Sora berusia 18 tahun dan Shiro berusia 11. Itu mungkin hasil dari mereka loncat kelas. Namun hal ini tidak terlalu dipermasalahkan dalam dunia game. Mereka telah ditentukan untuk berada di kelas yang sama dan mereka berdua menerima kenyataan ini tanpa banyak perdebatan. Tiba-tiba, seseorang memanggil Sora dari belakang. Sora berbalik dan melihat Steph yang mengenakan pakaian laki-laki meskipun berbicara dengan nada suara yang feminin. Ini membuat Sora merasa sedikit aneh dan ia tidak bisa menahan diri untuk mengungkapkan rasa ketidaksukaannya. Pagi, ngomong-ngomong, kau mengenakan pakaian laki-laki tetapi tetap berbicara seperti gadis. Itu agak menjijikan. Steph, yang tampaknya tak terganggu oleh komentar tersebut, membalas dengan tatapan tajam dan kilauan di matanya. Dengan cepat, ia mengeluarkan setumpuk kertas dari tasnya dan menyerahkannya Sora. Ini adalah informasi pribadi tentang Empress dalam game ini, serta beberapa kontaknya. Aku juga melakukan penelitian pada teman-teman yang mungkin ada di sekitarnya. Sora terkejut mendengar kata penelitian dan langsung mulai membalik-balik kertas yang diberikan oleh Steph. Yang dilihatnya adalah daftar panjang informasi pribadi, termasuk kontak, hobi, ketidaksukaan, bahkan luka-luka yang diderita oleh beberapa karakter dalam game. Sora merasa takjub dengan banyaknya informasi yang berhasil kumpulkan hanya dalam 2 hari sekolah. Bagaimana kamu bisa mengumpulkan semua ini? Tanya Sora, merasa sedikit curiga. Steph dengan tenang menjelaskan, itu sama seperti jaringan sosial di dunia nyata. Selama kamu dekat dengan beberapa petugas, kamu bisa mendapatkan semua informasi mereka, termasuk hal-hal pribadi, hobi, bahkan hubungan sosial mereka. Dan yang menarik, tidak ada konsekuensi apapun dalam membicarakan hal-hal pribadi di dunia ini. Ini tidak seperti di dunia nyata. Sora hanya bisa menghela napas, sedikit terkejut oleh kemudahan Steph dalam mengakses informasi tersebut. Namun dia juga merasa sedikit marah lebih kepada bagaimana Steph memanfaatkan kemampuannya secara tidak terlalu terbuka. Cih! Apa-apaan itu? Mengapa kamu cih padaku tadi? Tanya Steph dengan bingung, tampaknya sedikit kesal.
Meskipun ada ketegangan, Sora akhirnya merasa sedikit terkesan dengan keahlian komunikasi Steph yang luar biasa. Dia mengucapkan terima kasih atas informasi yang diberikan, meskipun dengan sedikit ketidaknyamanan. "Ah, maaf, itu kecelakaan," kata Sora dengan ragu. "Terima kasih untuk semuanya, aku akan menggunakan ini sebagai referensi." Namun, percakapan mereka terganggu ketika Steph, yang masih berpakaian laki-laki menurut setting game, tampak cemas. Ia meragukan apakah meteran hati telah naik. Dengan malu-malu, mengalihkan pembicaraan. Apa meteran hatinya naik? Sora tertegun sejenak, bingung dengan maksud pertanyaan tersebut. Tiba-tiba suara genit terdengar dari belakang, dan beberapa gadis yang tampaknya sangat tertarik pada Steph berlari mendekat dengan ekspresi berbentuk hati di mata mereka. "Steph sama! Ayo berjalan bersama ke sekolah!" teriak mereka penuh semangat. Sora hanya bisa menatap dengan mata setengah tertutup, merasa sedikit geli dengan situasi tersebut. Steph terlihat panik, berusaha kabur dari kerumunan gadis-gadis yang tampaknya akan menyeretnya pergi. "Hei, jangan sok akrab dengannya. Sini, Steph sama, jalan-jalanlah dengan kami," teriak salah satu gadis yang mencoba mendekatinya. Steph berteriak minta tolong, namun para gadis tersebut tetap bersikeras, dan dalam sekejap dia sudah diseret oleh mereka. Sora, yang melihat kejadian tersebut, hanya menghela napas dan berkata dengan datar, "Biarkan dirimu dikejar sampai ujung dunia." Sambil melanjutkan perjalanannya, ia merasa sedikit tidak tertarik dengan keributan tersebut dan lebih memilih untuk melanjutkan langkahnya menuju sekolah. Sesampainya di gerbang sekolah, Sora memperhatikan Ino yang masih tampaknya dalam posisi bersujud. Kejadian ini mengingatkannya pada kejadian hari sebelumnya, di mana Ino berusaha dengan cara yang sangat bersemangat dan tak biasa untuk menarik perhatian Empress. Pada hari ketiga permainan, Izuna menggunakan perintah gift untuk memberikan Sora sebuah hadiah, sebuah kaleng makarel. Namun saat Izuna memandang kaleng tersebut, ia tampak bingung dan bahkan mengeluarkan air liur, menandakan adanya konflik internal yang membuatnya ragu. Sora yang awalnya merasa tergoda untuk berhubungan dengan Izuna, mempertimbangkan untuk menjalur cerita tersebut. Namun, akhirnya ia berhasil mengendalikan dirinya dan memutuskan untuk tidak mengikuti rute dengan Izuna, meskipun godaan tersebut terasa kuat. Setelah itu, Sora melanjutkan aktivitas sehari-hari di sekolah. Ketika tiba di gerbang sekolah, ia berpapasan dengan Empress dan Steph. Momen ini tampaknya memiliki potensi untuk memicu flek dalam permainan. Namun Sora, yang tidak mengenali Empress dengan baik, memilih untuk mengabaikan mereka dan melanjutkan langkahnya menuju ruang kelas. Ia lebih fokus pada tujuannya, mengabaikan kemungkinan yang ada di depan mata. Sesampainya di kelas, Sora merasa sedikit lebih tenang karena ia dan Shiro terdaftar di kelas yang sama, yang tentunya merupakan keuntungan. Di kelas, mereka bertemu dengan Plum yang kali ini mengenakan seragam perempuan. Plum yang tampak agak bingung bertanya dengan rasa ingin tahu mengapa semua orang tampaknya mengabaikan Empress begitu. Sora pun menjelaskan dengan tenang bahwa dalam awal permainan, mereka harus lebih fokus untuk meningkatkan statistik karakter terlebih dahulu, daripada terburu-buru terlibat dalam interaksi dengan karakter lain. Mereka menjelaskan bahwa serangan atau upaya untuk mendapatkan poin hati hanya bisa dilakukan setelah mereka mencapai statistik yang dibutuhkan. Dan ini harus dilakukan dengan hati-hati. Untuk saat ini, fokus mereka adalah menaikkan status untuk memudahkan proses selanjutnya. Sora dan Shiro setuju dengan pendapat tersebut dan keduanya merasa bahwa flag scripted yang sudah ditentukan oleh permainan memang perlu diabaikan sementara waktu. Pada hari keempat, sebuah kejadian baru terjadi ketika Miko menggunakan perintah ask on date pada Sora. Ketika Sora sedang dalam perjalanan menuju sekolah, ia dihentikan oleh Miko yang tiba-tiba mengambil inisiatif untuk mengajaknya keluar. Miko yang tampak sedikit lebih berani kali ini mengungkapkan minatnya pada Sakura Coral Park, sebuah tempat yang terkenal indah pada musim semi. Ia dengan jujur mengungkapkan bahwa dia tertarik untuk mengunjungi tempat tersebut dan langsung bertanya pada Sora apakah ia bersedia menemaninya. Tentu saja ini adalah sebuah permintaan yang agak tidak terduga, karena Miko sebelumnya tidak menunjukkan minat besar pada hubungan yang lebih personal atau lebih dalam. Namun, hari ini, dia mengambil langkah lebih jauh, memperlihatkan sisi yang lebih terbuka dan lebih berani dalam interaksi mereka. Sora
Yang mendengar permintaan tersebut merasa sedikit terkejut dengan perubahan mendadak dalam dinamika hubungan mereka. Namun, ia juga merasa tertarik untuk mengetahui lebih lanjut tentang Miko dan menghabiskan waktu bersamanya di tempat yang indah seperti Sakura Coral Park. Begitu Miko mengajaknya, Sora merasa sulit untuk menolak. Meskipun ia harus mempertimbangkan apakah ini merupakan pilihan yang baik untuk kemajuan permainan atau justru sebuah gangguan yang bisa membuatnya tergoda untuk keluar dari rencananya. Saat itu, Sora harus memilih menerima ajakan Miko dan pergi ke taman yang memikat itu bersama atau melanjutkan fokusnya pada tujuan yang lebih besar di dalam permainan. Keputusan ini membuka kemungkinan untuk perkembangan hubungan yang lebih dalam antara Sora dan Miko. Pada hari keempat, Miko mengambil inisiatif untuk mengajak Sora berkencan dengan menggunakan perintah Ask on Date. Miko berhenti di jalan menuju sekolah dengan percaya diri, mengajukan ajakan untuk pergi bersama ke Sakura Coral Park, sebuah tempat yang indah pada musim semi. Miko, yang tampak membaca baris dari user interface permainan, mengungkapkan ketertarikannya pada tempat tersebut. Meskipun ini adalah pertama kalinya Sora mendengarnya. Sora yang sedikit bingung bertanya dari mana Miko mendengar tentang tempat itu. Miko menjelaskan bahwa dia melihat ikon berbentuk buku kecil di pojok kanan bawah layar yang mengarah pada informasi tentang Sakura Coral Park. Sora menyadari bahwa dia tertinggal dalam hal mengetahui di detail permainan ini, terutama dalam hal yang berhubungan dengan game romance. Setelah itu, Miko sedikit menggoda, menanyakan apakah Sora tertarik untuk pergi ke sana. Sora yang setuju untuk pergi mengusulkan agar Shiro ikut serta. Miko menyarankan agar mereka mengajak semua orang, termasuk Izuna, Jibril, dan Steph, serta bertanya apakah Plum ingin ikut. Pada saat yang sama, Plum muncul dengan menawarkan untuk membuat bento sebagai bagian dari hobi, dengan niat untuk membawa makanan untuk perjalanan mereka. Sora, meskipun merasa sedikit tertekan dengan banyaknya orang yang terlibat, tetap mengingat tujuan utama mereka di permainan dan mengingatkan Plum untuk tidak melupakan alasan naskah ada di sekolah. Di gerbang sekolah, Ino masih berlutut tidak memperhatikan peristiwa yang terjadi di sekitarnya yang menambah keanehan pada suasana hari itu. Pada hari ke-6, mereka memilih klub dan semua anggota memilih untuk tidak bergabung dengan klub apapun, memilih untuk pulang rumah. Hanya Steph yang memilih bergabung dengan Dewan Siswa, meskipun ia tampak sangat membenci Sora untuk alasan yang tidak jelas. Setelah sekolah selesai, Shiro menarik lengan baju Sora dan menunjuk ke arah Empress yang tampak akan pulang ke rumah. Shiro bertanya apakah ini flag pulang rumah. Sora merespons dengan enggan, mengatakan bahwa hal tersebut terlalu merepotkan dan mengajak Shiro untuk pulang saja. Shiro kemudian berbicara dengan suara pelan, merujuk pada sebuah perasaan canggung tentang bagaimana jika orang mulai menyebarkan rumor. Hal ini mengingatkan Sora pada kenangan masa lalunya, yang akhirnya menyimpan perasaan canggung dan memulai ketidakpercayaan pada orang lain. Ketika Plum muncul dengan terburu-buru dan ingin mengatakan sesuatu, Sora mengabaikannya dan hanya menjawab dengan santai, "Oke, ini sangat menyenangkan," mencoba untuk menghindari ketegangan lebih lanjut. Sementara itu, Ino masih bersujud di gerbang sekolah, tetap tidak memperhatikan apa yang terjadi di sekitarnya. Pada hari ke-8, mereka mempersiapkan festival olahraga yang akan berlangsung bulan depan. Karena Jibril kemungkinan besar akan memenangkan semuanya sendirian, mereka sepakat untuk memilih perintah cuti sekolah setelah kelas berakhir. Setelah melewati gerbang sekolah, Sora akhirnya memutuskan untuk menggunakan perintah kencan, memilih Miko sebagai teman kencannya. Sora mengusulkan untuk pergi berbelanja bersama Clay, tetapi Miko merasa Sora terdengar seperti membaca naskah. Sora kemudian mengusulkan untuk pergi ke festival makanan dan bertanya apakah ada yang ingin bergabung, termasuk Izuna, yang pasti akan ikut jika ada daging atau ikan. Namun mereka tidak melihat Steph di sekolah, karena dia sibuk dengan urusan Dewan Siswa. Meskipun mereka menghabiskan seluruh uang mereka menikmati berbagai makanan lezat di festival. Sementara itu, Ino masih tidak banyak berperan. Mereka memutuskan untuk mencoba semua tempat kencan yang ada. Sora dan Shiro berpakaian dengan antusias, mengenah gaun dan jas, lalu pergi ke tempat pertemuan. Namun, Shiro tampak bertanya,
mengapa dia mengenakan pakaian olahraga dan sandal yang terlihat tidak sesuai untuk acara tersebut. Miko menjelaskan bahwa pakaian itu nyaman dan mudah bergerak meski terlihat sederhana. Sora kemudian bertanya pada Jibril mengapa dia mengenakan baju renang, dan Jibril menjawab bahwa dia hanya memilih yang paling dekat dengan pakaian biasa yang sering dipakai. Sementara itu tetap rajin pergi ke sekolah, dan Ino masih tidak banyak dipikirkan. Pada hari ke-12, setelah beberapa waktu yang membosankan, Sora merasa kelelahan dan mulai mempertimbangkan untuk kembali pergi ke sekolah. Namun dia segera menyadari bahwa ada sebuah rumor yang beredar tentang dirinya, yaitu bahwa menyakiti. Untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, Sora memutuskan untuk menemui Steph saat istirahat. Ketika bertemu, Steph menatap tajam padanya sebelum berlari menjauh, memperlihatkan adanya ketegangan antara mereka. Ternyata bombs dalam game dapat muncul jika pemain tidak mengikuti rencana yang telah ditetapkan, seperti hanya fokus untuk meningkatkan poin hati dengan karakter-karakter tertentu, terutama perempuan. Jika ini terjadi, ikon bom akan muncul dan merusak hubungan pemain dengan karakter lain, serta menciptakan rumor buruk tentang mereka. Sora sangat terkejut mendapati bahwa Steph yang merupakan karakter pria juga mendapatkan ikon bom, sesuatu yang tidak seharusnya terjadi berdasarkan pengaturan permainan. Sora yang bingung dengan situasi ini meminta bantuan dari Plum, namun Plum hanya mengeluh mengingatkan Sora bahwa game seharusnya tidak memiliki bug semacam itu. Meski begitu, tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai masalah tersebut. Pada hari ke-25 hingga hari ke-30, tidak ada kejadian penting yang terjadi dalam permainan. Waktu berlalu tanpa peristiwa besar, dan karakter-karakter terus melanjutkan rutinitas mereka tanpa ada perubahan yang signifikan. Namun pada hari ke-40 saat Sora dan teman-temannya menuju sekolah, mereka melihat sebuah patung suci yang tampak berbeda dari sebelumnya menonjol di depan gerbang sekolah. Patung tersebut tampak sangat tenang dan serius, mengeluarkan aura yang hampir seperti sebuah simbol cinta yang sangat besar. Semua orang terkejut, dan Sora merasakan perasaan rendah diri. Ia merasa bahwa tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang berlutut dan bersujud di depan patung itu jauh lebih bermakna daripada apa yang telah ia lakukan. Tiba-tiba Empress muncul dan berjalan mendekat. Pandangannya tak hanya tertuju pada Sora, tetapi langsung tertuju pada patung itu. Ketika Empress menyentuh pipi Ino, seolah-olah patung itu mulai hidup. Tanah dan batu-batu di sekitar patung mulai mengelupas, seiring dengan Ino yang perlahan mengangkat kepalanya seakan mendapatkan pencerahan ilahi. Kemudian berbicara dengan suara yang lembut namun mempesona. Dia mengatakan bahwa bagi mereka berdua, cinta itu tidak mungkin terwujud, yang dengan jelas menolak cinta yang ditawarkan oleh Ino. Ino merasa hatinya hancur dan kecewa, namun dia tidak ingin menyerah begitu saja. Meskipun cinta Ino telah ditolak, ia tidak ingin hal ini berakhir begitu saja. Dengan tekad yang semakin kuat, Ino memilih untuk menggunakan perintah sihir cinta yang diberikan oleh Plum dalam sistem UI, User Interface. Dengan harapan bahwa ini akan memberi dia kesempatan untuk memperbaiki keadaan, Ino memanfaatkan perintah tersebut untuk mencoba mendapatkan perhatian dan cinta dari Empress. Ino dengan penuh semangat dan rasa ingin tahu melakukan tindakan yang sangat besar, menggunakan perintah tersebut dengan cara yang tidak biasa. Meskipun ini adalah langkah yang sangat berani dan kontroversial, ia melakukannya dalam upaya untuk membuktikan cintanya pada Empress. Namun pada saat yang sama, Sora dan yang lainnya menyaksikan peristiwa ini dengan campuran kebingungan dan kekaguman. Apa yang sebenarnya terjadi? Dan apakah ini akan berakhir dengan cara yang diinginkan oleh Ino? Semua itu masih menjadi misteri yang terus berlanjut-lanjut dalam permainan ini. Pada akhirnya, meskipun ada banyak perasaan yang terlibat, tindakan Ino tersebut mungkin saja membawanya ke dalam dilema yang lebih besar, di mana bukan hanya cinta yang dipertaruhkan, tetapi juga hubungan antara para karakter dan tujuan mereka dalam game. Cerita ini menggambarkan sebuah perjalanan emosional yang dramatis dengan karakter Hatsus Ino yang berusaha keras untuk memenangkan hati Empress menggunakan berbagai taktik termasuk kekuatan sihir dan perintah cheat. Namun meskipun usahanya berakhir tragis, ada banyak aspek yang membuat perjalanan ini lebih kompleks, mengungkapkan sisi-sisi gelap dan sisi manusiawi dari para karakter yang terlibat.
Ino memulai usahanya dengan penuh tekad. Dalam percakapan sebelumnya, dia memanfaatkan perintah Yui untuk memilih sebuah cheat yang memungkinkan dirinya mengubah nasibnya dalam dunia game ini. Berusaha agar Empress jatuh cinta padanya. Dengan menggunakan sihir cinta sangat kuat, dia berharap bisa mendapatkan perhatian Empress dengan cara yang hampir terhindarkan. Namun, meskipun semangatnya tak terbendung, dia tidak memperhitungkan bahwa takdir dalam dunia ini jauh lebih rumit dari yang ia bayangkan. Begitu dia menyentuh Empress, cahaya merah menyala dengan sangat terang di sekitar tubuh Empress yang menandakan bahwa sihir telah aktif. Namun, pada siang sama, Plum yang berada di dekatnya merasakan kejanggalan. Pola rumit muncul di matanya dan dia tiba-tiba merasakan sangat sakit yang luar biasa. Tubuhnya terjatuh, kehilangan kekuatan. Sayap hitamnya yang biasanya menjadi simbol kekuatannya berubah menjadi warna merah darah yang sangat mencolok. Sebuah tanda bahwa sihir tersebut mulai menguras kekuatannya. Plum jatuh ke tanah terengah-engah kesakitan sambil mengeluarkan suara yang lemah. Sementara itu, Empress tampak terkejut dengan apa yang terjadi padanya. Rasa kebingungannya tercermin dalam tatapan matanya yang penuh keheranan. Meskipun Ino melanjutkan tindakannya dengan penuh keyakinan, dengan menyentuh dadanya dan menunjukkan upaya terbaik untuk mendapatkan perhatian, Empress tidak menunjukkan tanda-tanda suka. Sebaliknya, wajahnya memerah, detak jantungnya meningkat dan ketegangan terlihat jelas. Namun, pada saat yang sama, dia juga merasakan sebuah penolakan yang dalam terhadap tindakan Ino. Meskipun merasa kecewa dengan apa yang terjadi, mencoba untuk memberikan semangat kepada Ino. Kita berhasil, sekarang kita bisa, katanya. Mencoba meyakinkan semua orang bahwa hasil ini masih bisa dijadikan titik balik. Meskipun demikian, meskipun Ino telah melakukan segalanya dengan sepenuh hati, dan meskipun Empress tampaknya terguncang oleh situasi ini, kenyataannya tetap tak berubah. Empress menolak Ino dengan tegas, melambaikan tangannya dan terbang menuju sekolah, meninggalkan Ino dalam kehancuran. Setelah peristiwa tersebut, Ino mengalami perasaan yang sangat menghancurkan. Kegagalan ini bukan hanya merusak hatinya, tapi juga menghancurkan semua yang telah dia percayai tentang cinta. Sebuah perasaan kekosongan yang tak bisa dijelaskan mulai merasukinya. Dan meskipun ada keteguhan untuk melanjutkan, dia perlahan menghilang dari dunia ini, meninggalkan takdirnya yang telah terpenuhi dengan penderitaan dan kegagalan. Yang telah menyaksikan seluruh kejadian ini tidak bisa menahan emosinya. Dia merasa marah, bingung, dan kehilangan arah. Dalam sebuah momen yang penuh perasaan, dia akhirnya mengakui kepada dirinya sendiri bahwa Ino adalah pria sejati yang tidak hanya berjuang untuk cintanya, tetapi juga mengorbankan segalanya demi orang yang dia cintai. Hatsuse Ino, bagaimana mungkin orang seperti kamu? Kata Sora dengan suara yang hampir tak terkendali. Air mata mulai mengalir di wajahnya, tapi dia merasa tidak ada yang bisa dilakukan untuk mengembalikan keadaan. Ino telah pergi, dan tidak ada yang bisa mengubah kenyataan itu. Sora, yang biasanya ceria dan penuh energi, kini berubah menjadi sosok yang lebih gelap. Tak ada lagi tawa atau kebahagiaan dalam dirinya. Dia merasa tertekan oleh kehilangan besar ini. Plum, yang sebelumnya merasa yakin bahwa mereka telah melakukan yang terbaik, kini merasa bingung melihat perubahan yang terjadi pada Sora. Tolong tenang, Sora Dono, kata Plum, mencoba menenangkan namun gagal. Kepribadian Sora yang tiba-tiba berubah menjadi sangat dingin dan penuh perhitungan, membuatnya merasa sangat asing dan takut. Sora yang semakin terperangah dengan kenyataan ini mulai meluapkan kemarahannya. Apa-apaan ini? Bukankah itu cara pasti untuk menang? Pria itu, dia telah mengorbankan segala prinsipnya. Mengapa tidak terjadi apa-apa setelah menggunakan cheat? Mengapa? Mengapa Empress tidak jatuh cinta padanya? Sora terus berteriak, hampir tidak bisa mengendalikan amarahnya. Di sisi lain, Plum hanya bisa mengamati dengan cemas. Sementara Miko, Shiro, dan Jibril hanya mengangguk setuju bahwa Ino adalah pria sejati, Steph yang berada di dekat mereka terkejut dengan perubahan yang terjadi begitu cepat pada Sora. Namun, Sora tidak berhenti di situ. Dalam kekacauan emosinya, dia berbalik kepada Plum dan berkata dengan suara yang datar, "Kita telah menang. Selesai." Meskipun sepertinya mereka belum menang dalam arti yang sesungguhnya, Sora merasa seolah-olah semuanya sudah berakhir.
Plum yang mencoba untuk mempertahankan kedamaian dan mengusulkan untuk memperbaiki kesalahan dilihat oleh Sora dengan tatapan yang dingin. Sora yang sebelumnya dikenal penuh semangat, kini terlihat jauh lebih berbahaya, sebuah pemburu yang mengasihi mangsanya. Pada titik ini, Jibril mengkonfirmasi bahwa mereka siap untuk melanjutkan dengan rencana mereka, sementara Mi juga memberikan dukungannya. Sora dengan tenang memberi perintah, "Lakukan, Jibril." Dengan kata-kata tersebut, Jibril segera melaksanakan perintahnya, dan dalam sekejap, mantra yang diciptakan oleh para dhampir untuk mengganggu mimpi Empress mulai menyebar. Dunia sekitar mereka hancur dengan cepat, menyisakan hanya kehancuran yang sangat besar. Meskipun mereka telah memenangkan permainan ini, ada pertanyaan yang lebih besar tentang kemenangan itu. Kemenangan yang didapat dengan pengorbanan yang sangat besar tidak hanya dari Ino, tetapi juga dari semua yang terlibat dalam permainan ini. Akhirnya, meskipun mereka telah mencapainya, pertanyaan tentang harga kemenangan itu tetap menggantung di udara. Sora dan Shiro dengan perhitungan yang sangat matang terlihat hampir tidak peduli dengan konsekuensi dari apa yang telah mereka lakukan. Mereka hanya melihat bahwa ini adalah bagian dari rencana mereka yang lebih besar, dan semuanya telah berakhir sesuai dengan keinginan mereka. Demikian rekap video kita kali ini. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan rekap-rekap selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.